Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak ayam kecap cabai hijau yang rasanya enak banget, sedap, bikin kalap makan. Bahan-bahannya 750 gram ayam yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, 1 bungkus bumbu marinasi. Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak cuci bersih dan tak iris-iris. 5 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 2 iris lengkuas, 1 batang daun bawang, 15 biji cabai rawit hijau, 3 biji cabai merah, 10 biji cabai hijau, 4 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 200 ml air, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita marinasi dulu ayamnya. Kita masukkan bumbu marinasinya, kita campur dengan ayamnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata bumbu marinasinya. Kalau bumbunya sudah tercampur rata, ini kita diamkan kurang lebih 10 menit supaya bumbunya meresap. Setelah ayamnya dimarinasi selama 10 menit, siap kita goreng. Sekarang kita goreng ayam yang sudah dimarinasi. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan ayamnya. Kita goreng sampai matang, tapi untuk gorengnya jangan terlalu kering-kering. Kalau ayamnya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Kemudian kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, lengkuas. Kita tumis sampai semuanya harum. Kalau semuanya sudah harum, kita masukkan ayam yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan kecap manis, saus tiram. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan air. Lalu kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya agak menyusut, bumbu-bumbunya meresap. Ini airnya sudah agak menyusut. Kita masukkan cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, daun bawang. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai cabai-cabai dan daun bawangnya layu. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Ayam kecap cabai hijau sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia ayam kecap cabai hijau sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, manis, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Masaknya gampang, rasanya enak, bikin kalap makan, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak kulit telur padang yang rasanya enak banget. Bikin nagih, masaknya gampang. Bahan-bahannya 10 butir telur rebus yang sudah tak kupas, 6 kotak tahu putih yang sudah tak goreng setengah matang. Ini tahu 1 tak jadiin 2. 8 lonjor kacang panjang yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih. 1 liter santan. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 4 butir kemiri, 1 ruas jahe, 2 ruas kunyit, 15 biji cabai rawit campur, 7 biji cabai merah, setengah sendok teh merica, 1 sendok teh ketumbar. Bumbu tambahannya
1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan merica, ketumbar, lalu kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santannya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai santannya mendidih. Dan ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya nggak pecah. Ini santannya sudah mendidih. Kita masukkan telur rebus, tahu goreng. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Dan kita masak sampai santannya mendidih lagi. Kalau santannya sudah mendidih lagi, kita masukkan kacang panjangnya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Kulit telur padang sudah matang, siap disajikan. Nah ini dia, kulit telur padang sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, gurih, sedap, pedas. Pokoknya ini benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Rasanya enak, masaknya gampang, bikin boros nasi. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak pindang ikan tongkol pedas yang rasanya enak banget. Bikin nagih, masaknya gampang. Bahan-bahannya 10 potong pindang ikan tongkol, 100 ml air. Bumbu yang akan dihaluskan 5 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 1 genggam cabai rawit merah, 5 biji cabai merah besar. Bumbu tambahannya 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender kasar. Ini bumbunya sudah di blender kasar, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng pindang ikan tongkolnya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan pindang ikan tongkolnya. Kita goreng setengah matang. Kalau sudah setengah matang, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan daun salam, serai. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan pindang ikan tongkol yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk, kita masak ikan tongkolnya sampai matang.
bumbu-bumbunya meresap dan airnya menyusut. Jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Pindang ikan tongkol pedas sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia pindang ikan tongkol pedas sudah matang. Ini rasanya bener-bener enak banget, sedep, pedes nampol, pokoknya bener-bener mantul pol. Buat makan nasi putih sing anget-anget iku enake luar biasa. Saking enake sampai pengen nambah dan nambah lagi. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak ongseng paru cabai hijau yang rasanya enak banget. Masaknya gampang, bikin ketagihan. Bahan-bahannya 500 gram paru sapi yang sudah tak rebus selama 20 menit dan tak iris tipis-tipis seperti ini. 100 ml air. Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak cuci bersih dan tak iris-iris. 5 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 1 ruas lengkuas, 1 batang daun bawang, 10 biji cabai rawit hijau, 100 gram cabai hijau besar, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita goreng dulu paru sapinya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan parunya, kita goreng setengah matang. Kita balik-balik paruknya supaya matangnya merata. Kalau paruknya sudah setengah matang, kita angkat, kita tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bawang putih, lengkuas, bawang merah. Kita tumis sampai semuanya harum. Kalau semuanya sudah harum, kita masukkan kecap manis, saus tiram. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan paru yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap dan airnya agak menyusut. Ini bumbu-bumbunya sudah meresap, kuahnya juga sudah agak menyusut. Jangan lupa untuk diicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita masukkan cabai hijau, cabai rawit, daun bawang. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak lagi sampai cabai-cabai dan daun bawangnya layu. Ongseng paru cabai hijau sudah matang. Kita matikan kompornya dan siap disajikan. Nah, ini dia ongseng paru cabai hijau sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, manis, pokoknya bener-bener enak pol. Buat makan nasi putih sing anget iku enake luar biasa. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry akan memasak mangut lele khas Jogja yang rasanya enak banget, sedap, gurih, pedas.
Bahan-bahannya 500 gram ikan lele yang sudah dibersihkan dan dicuci bersih, dikasih air jeruk nipis, sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 500 ml air, bumbu-bumbu yang akan dihaluskan, 4 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas kencur, 5 biji cabai rawit merah, 5 biji cabai merah keriting, 1 sendok teh ketumbar. Bumbu tambahannya 2 buah tomat ukuran kecil-kecil yang sudah dipotong-potong, 5 biji cabai hijau yang sudah diiris-iris, 10 biji cabai rawit woto, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, kencur, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita goreng leleknya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan leleknya, kita goreng sampai matang. Kalau leleknya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya dengan minyak yang sama, tapi ini minyaknya sudah tak kurangin. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan santan instan. Kemudian kita masukkan cabai rawit woto, cabai hijau. Kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Ini santannya sudah mendidih. Kita masukkan ikan lele yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan tomat. Kita masak kuahnya agak menyusut, bumbu-bumbunya meresap. Jangan lupa untuk dicicipi biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Mangut lele khas Jogja sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia mangut lele khas Jogja sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget buat menu sehari-hari, masaknya gampang, rasanya enak, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.